Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Surya Paloh PKS dan bahkan PKB siap menjadi oposisi. Artinya apa? Artinya Prabowo yang sekarang ini sudah menjalin komunikasi dengan Nasdem, terus kemudian dengan PKB ya, sebentar lagi dengan PKS. Mereka mungkin salah satunya akan mengajak begitu kan ya. Jangan-jangan ini perintah dari seorang Jokowi untuk ya mengambil atau untuk ikut bergabung kepada koalisi. Tentu ya seorang Nasdem, seorang PKS, seorang PKB punya harkat dan martabat, punya marwah secara etika begitu. Mereka akan menolak ya. Kenapa? Karena tidak ada keringat. Tiba-tiba mereka ya menjadi koalisi begitu kan. Di mana letak keringat mereka? Pasti kalau masuk ya terjebak kepada rayuan-rayuan seorang Prabowo, mereka akan terjebak di koalisi sendiri. Mereka misalnya dapat menteri misalnya ya, dapat menteri PKS, PKB, terus kemudian Nasdem mereka dapat menteri. Mereka akan terjebak, bisa saja dianaktirikan begitu. Kenapa? Ya awal mulanya memang kalau masuk ke koalisi mereka pasti ada senggol menyenggol begitu kan. Orang yang punya keringat besar ya, kontribusi besar di koalisi itu tiba-tiba misalnya didepak. Bisa saja begitu kan. Nampaknya Partai Demokrat ya mulai enggan untuk ketika ada sebuah partai diajak berkoalisi begitu. Yusril juga mereka sama begitu kan ya. Nampaknya mulai agak gimana begitu kalau semua partai diajak berkoalisi. Jadi artinya apa? Mungkin ini atas perintah dari seorang Jokowi atau bagaimana begitu ya. Ya, mungkin sisanya seorang Jokowi akan melihat PDIP akan sendirian menjadi oposisi di situ. Mungkin realitasnya seperti itu. Maka sekarang ini kita lihat saja realitasnya begitu kan ya. Mereka adu kuat antara Jokowi dengan PDIP. Bagaimana mereka ya bisa bisa merebut ya dari seorang 01 ini begitu. Ini Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan Nasdem dan PKS siap menjadi oposisi untuk pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu Prabowo Gibran ya. Mereka siap, PKS, PKB juga mereka masih siap. Ya, jangan-jangan masih angket untuk bergulir begitu. Mari kita baca ya. Jadi PDIP sendiri ya, sendirian nantinya begitu kan. Bisa saja. Sendirian. Apakah seorang PDIP ini adalah karma mereka ketika PKS ya, kemudian Partai Demokrat pada waktu itu menjadi oposisi, apakah PDIP tertawa ya atas penderitaan mereka? Dan sekarang malah kebalik di situ ya, PDIP sudah sendirian. Nah, kalau Nasdem, PKB dan PKS mereka mau ya kepada koalisi Prabowo Gibran diajak dan bahkan menjadi menteri di situ, mereka terjebak pada pola-pola seperti apa yang dilakukan oleh Jokowi. Kalau mereka sudah terjebak, bisa saja nanti dianaktirikan karena dianggap sebagai orang atau partai yang kemudian tidak ada keringat untuk memenangkan seorang Prabowo Gibran. Bisa saja kan? Karena ini adalah politik kita begitu ya. Kalau ingin bergabung semuanya ya ditawari sana sini, ditawari sana sini begitu kan, agar mereka mau, digoda sana sini agar mereka mau. Tapi setelah masuk, wah bisa saja jadi anak tiri di situ begitu. Ini awas ya, kalau bohong 2029 nggak terpilih lagi loh katanya. Ini gimana Surya Paloh? Apakah tetap menjadi oposisi atau koalisi? Ini pertanyaan. Dan saya yakin dan saya yakinnya dari beberapa curhatan bahwa Surya Paloh tetap berada di oposisi. Ya, Partai Nasdem saya kira dan PKB ya kemudian PKS berada di Partai Nasdem. Mereka punya marwah, mereka punya etika secara sosial begitu kan ya. Tidak punya keringat apa-apa tiba-tiba mau. Seperti P3 misalnya begitu kan. Bukan tidak mungkin akan bergabung kepada koalisi Prabowo Gibran. Padahal mereka tidak ada keringat. Seharusnya marwah dari partai itu dipertahankan. Seperti PKS menjadi oposisi bertahun-tahun mereka. Tetapi mereka tetap menang kok begitu kan. Mereka tetap di parlemen tetap lolos di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya masyarakat tidak melihat pada nuansa-nuansa mereka mau bergabung ke siapa, tapi melihat konsistensi di situ begitu. Bahwa kalau menjadi oposisi, oposisi aja terus, dan itu menjadi simpati. Dan itu sudah pernah dilakukan oleh seorang PDIP. 2 periode kepemimpinan seorang SBY di situ, PDIP menjadi oposisi dan bahkan menjadi simpati oleh rakyat. Terbukti setelah 2014 mereka menang di parlemen begitu dan sampai sekarang menguasai. Ya, kita tahu bahwa
apa yang terjadi sekarang ini dinamika politiknya sangat cair aja begitu kan. Maka saya kira Partai Nasdem, PKB dan PKS tetap akan menjadi oposisi, dan bahkan PKB mengatakan Caimin ketika pertemuan dengan Prabowo mereka menitipkan ya perubahan di situ begitu kan ya. Ngomongan ketua Nasdem nggak jelas katanya, mencela-mencela. Tapi bagus deh kalau memang benar menjadi oposisi ya. Jangan mau jadi oposisi Pak. Pak Prabowo saja lama jadi oposisi, tak tahan katanya. Saat ini yang terbaik itu masa depan partai, bukan masa depan rakyat Indonesia. Biarkan rakyat ikhtiar sendiri-sendiri, jangan kasih jembatan palsu. Saya kira melihat dari melihat dari Partai Nasdem, saya kira agak gimana begitu kan ya, karena Partai Nasdem sekarang ini tidak bisa ditebak. Mau ke Prabowo oke, ya, mau ke mau ke mana ke oposisi oke begitu kan, sama-sama oke. Saya kira Surya Paloh punya reputasi begitu kan ya, yang kemudian tidak mungkin dipertaruhkan untuk hanya masalah jabatan saja begitu kan. Saya kira ini akan menjaga marwah Partai Nasdem, menjaga marwah bagaimana pendukung-pendukung mereka begitu. Ini mari kita baca ini. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengklaim pihaknya dan Partai Keadilan Sejahtera PKS siap harus bergabung atau menjadi oposisi dalam pemerintahan ke depan. Hal itu disampaikan setelah Surya Paloh bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Saihu di Nasdem Tower. Mereka bercerita, ya bukan tidak mungkin mereka akan gabung, bukan tidak mungkin juga menjadi oposisi, tergantung situasi politiknya katanya ya. Ia pun mengatakan punya kesamaan mental dengan PKS dalam mempertimbangkan langkah politik ya di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Surya juga menuturkan bahwa langkah politik ke depan ya tengah dikaji bersama termasuk dengan PKS. Tapi bagi saya, yang saya pahami ada kesamaan PKS sama Nasdem. Apa kesamanya? Ya siap dua-duanya katanya ya. Bahkan dari beberapa pertemuan ketika Anies Baswedan ya yang kemudian dengan Caimin, mereka mengunjungi PKS, mereka mengunjungi Partai Nasdem ya, mereka mengunjungi PKB, saling mengunjungi satu sama lain. Mereka membuktikan kekuatan dari oposisi itu begitu kan. Kalau mau PDIP saya kira akan berjalan sendirian. Ya, saya kira dari beberapa 01 ini dari partai 01 yaitu PKS, Nasdem dan PKB, saya kira akan mereka berada di tengah-tengah begitu kan. Ya, kalau mau jadi oposisi oke lah menjadi oposisi, tapi satu sisi menjadi oposisi sekaligus membangun bangsa, mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada. Tapi kalau PDIP, saya kira PDIP akan terus ya mengkritik pemerintah saat ini begitu. Seperti yang dilakukan tahun 2010 begitu kan ya. Maka secara tidak langsung ya Prabowo sudah tutup pintu sebenarnya kepada PDIP begitu kan ya. Tetapi PDIP ya walaupun ditawari apapun mereka sudah tidak mau sebenarnya. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Kalau PDIP masuk kepada koalisi Prabowo Gibran, saya kira berada Jokowi di situ begitu kan ya. Jokowi tidak akan bisa ngapa-ngapain. Di sisi lain dia mengakui ya menemui titik temu untuk melanjutkan kerjasama Nasdem dan PKS dalam pemilihan kepala daerah. Surya menyebutkan ada sejumlah wilayah yang sudah menjadi target ya kerjasama keduanya, namun ia enggan membeberkan wilayah tersebut. Jangan-jangan Anies Baswedan dan Caimin didorong begitu kan ya. Jangan-jangan menjadi gubernur DKI Jakarta. Tapi kita tunggu saja begitu. Sebagai tokoh di situ lalu kemudian maju sebagai gubernur Jakarta, mereka bisa saja menang. Kita tunggu saja. Apakah Partai Nasdem 01, PKS dan PKB akan berkoalisi atau tidak? Saya kira akan menjadi oposisi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.